saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, yang saya hormati Ketua Dewan Syariah PKS Bapak Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim, para pimpinan di DPP PKS, para ketua-ketua DPP PKS seluruh tanah air, dan seluruh kader PKS dari Sabang sampai Merauke, para tokoh masyarakat dari Sabang Merauke, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini bisa bersama-sama mengikuti tabligh Gebiar Muharram DPP PKS Ahad 23 Juli. Insyaallah ini merupakan sebuah acara yang bisa mengikat eratkan silaturahmi kita, sekaligus juga sebuah majelis yang membuat kita makin solid dan insyaallah penuh keberkahannya. Kita semua menyadari bahwa Muharram ini menjadi satu titik tolak bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan, mengevaluasi langkah tindakan setahun belakangan dan menyiapkan langkah untuk kita menyongsong perubahan di tahun depan. Nada dan semangat perubahan yang ingin kita hadirkan adalah positif dan berbalut optimisme, insya Allah. Kalau kita lihat semua buku sirah, kita pasti menemukan fakta bahwa sebenarnya Nabi besar Muhammad SAW dan umat Islam di Mekah pada masa itu telah mendapatkan begitu banyak ujian dan cobaan, mulai diancam sampai diputus penghidupannya. Bisnis-bisnis besar, para pengusaha-pengusaha besar seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq diembargo, ditutup, dan para pembesar Quraisy jahiliyah pada waktu itu berharap bahwa dengan semua upaya itu maka Nabi besar Muhammad SAW dan umat Islam akan melunak dan lalu keterhaluan kembali kepada ajaran jahiliyah. Tapi rencana itu, embargo itu, tekanan itu, penjagalan itu sekedar rencana. Kita semua tahu wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka bisa saja melakukan makar, tipu daya, tapi Allah akan membalas makar tipu daya mereka, dan Allah lah sebaik-baiknya membalas makar. Tekad umat Islam juga makin besar, kita tahu itu semua. Setelah itu dapat perintah untuk hijrah, dan Muharram menjadi bulan yang penuh berkah. Peristiwa sejarah yang membentuk perjalanan sejarah Islam, perjalanan umat Islam. Jadi hijrah ini menjadi penentu penting bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Hijrah ini menandai berdirinya masyarakat Muslim pertama dan menempatkan dasar bagi penyebaran Islam ke seluruh dunia. Di Madinah, di Yathrib, yang kita tahu menjadi tempat tujuan dari hijrah pada masa itu, menjadi sebuah rujukan bagi kita semua. Tapi kondisinya memang tidak langsung. Ada proses yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ini biasanya AMC-nya apa? Ada ikhtiar, ada amaliyahnya. Muharram mengingatkan kita akan kekuatan transformatif perubahan. Hijrah merupakan titik balik dalam sejarah Islam dan mengajarkan pentingnya beradaptasi dengan tantangan dan situasi baru. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dan umat Islam generasi pertama di Mekah, begitu tiba di Madinah, mereka tidak membawa harta, tangan kosong, tapi mereka membawa keyakinan, mereka membawa kemampuan, mereka membawa kapasitas, mereka membawa keterampilan
yang kemudian itu berhasil mendapatkan kepercayaan dari para sahabat Ansor di Madinah. Keyakinan itulah yang kemudian didapat dari reputasi yang masyhur tentang akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang terpercaya, al-amin, berintegritas. Akhlak ini kemudian diteladani oleh umat secara keseluruhan. Sehingga umat Islam dikenal sebagai umat yang pantas diteladani. Tapi apa sih nilai utama yang mereka bawa saat itu? Kalau kita refleksi sedikit, minimal ada dua. Pertama adalah nilai keadilan, dan kedua adalah persatuan. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa pelan tapi pasti ketika mengarah pada perubahan secara masif, maka nilai-nilai dan kebutuhan bersama ini harus jadi perhatian. Mungkin pertanyaan bagi kita saat ini, saat merefleksikan hijrah, adalah bagaimana memaknai dalam konteks kebangsaan dan keumatan kita saat ini. Dan jangan sampai momentum ini lewat begitu saja tanpa menarik kesimpulan untuk perubahan dan perbaikan bagi kita semua. Karena itu, kalau boleh dalam kesempatan yang mulia ini, dalam majelis yang penuh berkah ini, kami mengusulkan ada dua hal yang perlu kita ambil sama-sama. Pertama, kita perlu benar-benar mewujudkan keadilan. Sikap Rasulullah SAW dalam melawan tirani, melawan penindasan, mengajarkan kepada kita pentingnya untuk berdiri di posisi yang benar, meskipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Dan saya rasa ini perlu kita jalani terus. Saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa dulu ketika delegasi di Jakarta bersama-sama dengan teman-teman PKS mengelola, menghadapi, dan menuntaskan agenda-agenda yang terkait dengan masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Baik yang mereka digusur paksa seperti akuarium, Bukit Duri, dan lain-lain, sampai kemudian kita bisa membangunkan kembali, mereka bisa tinggal di tempat yang nyaman, itu tidak lepas dari kerja bersama. Dan juga bagaimana kita bersama-sama membangun ruang-ruang untuk mempersatukan, di mana tidak lagi ada batas sementara strata sosial ekonomi ketika menyangkut fasilitas publik. Ini adalah ikhtiar kita untuk menghadirkan rasa keadilan. Yang kedua adalah persatuan. Menciptakan persatuan yang diperlukan kepemimpinan yang bisa dipercaya, kepemimpinan yang berkomunikasi dengan semua. Ketika kepemimpinan sudah ada, maka kita semua mengikutinya. Tidak perlu ada lagi hal-hal perdebatan mendasar yang muncul dalam internal kita, tapi juga justru malah menjaga kebersamaan kita. Dan persatuan yang ingin kita wujudkan adalah persatuan yang memang berasal dari berbagai latar belakang, berasal dari berbagai identitas. Tapi ketika kesetaraan itu diberikan, kesempatan yang setara, maka kita akan merasakan ketenangan, keteduhan. Persatuan yang didasari dengan rasa keadilan. Dan insya Allah itu juga yang kemarin kita sama-sama ikhtiarkan ketika di Jakarta. Dan Jakarta menjadi sebuah kota yang alhamdulillah dalam penilaian baik BPS, kota daerah paling demokratis. Dan ketika berbicara tentang polarisasi, justru penelitian dari Nanyang Technological University menunjukkan bahwa 5 tahun yang terjadi adalah harmoni, bukan polarisasi. Bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia menganugerahkan Harmony Award kepada DKI. Ini semua adalah jawaban bahwa kata kuncinya adalah menghadirkan keadilan, dari situ muncul rasa persatuan, dan segala macam framing dan lain-lain pernyataan-pernyataan yang memutarbalikkan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Muharram ini kita jadikan momen penting untuk penguatan dua nilai tadi, yang akan memberikan semangat kita untuk perubahan, perbaikan Indonesia ke depan. Ketika masuki tahun baru Hijriah, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk merenung, menengok ke belakang, lalu menyusun langkah ke depan. Kesempatan untuk mensyukuri yang sudah kita capai dan merencanakan untuk langkah-langkah berikutnya. Insya Allah, dengan kesempatan yang ada ini, kita bisa merapikan barisan lebih bagus lagi, dan dengan memohon ampunan dari Allah, mengungkapkan semua rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga kepada kita, insya Allah menjadi awalan yang baik. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari meresapi maknanya, ambil hikmah-hikmah yang berharga yang terkandung dalamnya, gunakan waktu yang mulia ini untuk memperbarui komitmen kita terhadap Islam, memperkuat iman kita, dan sekaligus juga komitmen untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta umat yang lebih bersatu. Semoga Allah SWT meridhoi semua ikhtiar kita. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan kemudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.